Islam is the fastest growing religion in the world. Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Islam adalah agama dengan pertumbuhan cepat di dunia. Berdasarkan kelahiran. Berdasarkan hak kelahiran. Ini jawaban dari non-muslim terhadap kebanggaan seorang muslim yang mengatakan Islam itu ya adalah pertumbuhan paling cepat ya di dunia. Lalu dibantah berdasarkan kelahiran, berdasarkan hak kelahiran. Bukan dengan konversi, karena satu pria dapat memiliki 5 istri. 5 istri, 5 perut, 5 anak pergi kepadaku. Bagaimana kamu tahu itu? Bagaimana kamu tahu itu? Beritahukan pada saya buktinya. Berapa banyak wanita yang memiliki anak hari ini? 5 istri, 5 anak. Bukan dengan konversi masalahnya. Kamu menggunakannya sebagai contoh. Tapi berapa banyak muslim yang memiliki 4 istri? Tapi berapa banyak muslim yang memiliki 4 istri? Banyak dari kamu memiliki itu. Nabi memiliki 11. Ya, 13. Apa yang dia lakukan dengan 13? Apa yang dia lakukan dengan 13, Pak? Muhammad memiliki 13. Apa yang dia lakukan dengan 13 istri? Aku hampir tidak bisa menjaga satu. Dapatkah kamu bayangkan 13? Ya, ini sorry tadi ya. What was he doing with 13? What was he doing with 13? Muhammad had 13. What was he doing with 13 wives? I can hardly keep one. Can you imagine 13? He was Superman. Ya, dia adalah Superman. Yang ini membuatku bingung. Atau yang ini membingungkan. Muhammad tidak bisa membaca atau menulis. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang ingatan. Dia tidak pernah mengenal Tuhan sebelumnya. Tidak pernah pergi bersama umat Tuhan. Tidak pernah tahu apapun tentang sejarah Yehuda. Dan dengan cara ini ada generasi-generasi sebelum dia. Apakah kamu memberitahuku? Quran datang untuk melengkapi generasi tersebut sebagai hadiah untuk umat manusia. Oke, Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Ya, salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Memang kita tahu sendiri ya, umat Islam itu paling jago mengklaim. Kalau kita lihat di internet banyak sekali mereka begitu bangga bahwa katanya pertumbuhan Islam itu tercepat di dunia saat ini. Iya kawan-kawan, memang ya Islam itu perkembangannya begitu pesat. Tetapi ya ini terjadi bukan karena orang pindah dari non-Islam menjadi Islam. Tetapi ini terjadi karena angka kelahiran di dalam Islam yang begitu luar biasa. Bayangkan, ya sekarang ini saja kawan-kawan, poligami sedang digembar-gemborkan di Indonesia. Dan katanya itu adalah sunnah Rasul. Dan umat Islam bahkan diharuskan untuk berpoligami, untuk meneladani Muhammad yang adalah nabi mereka. Walaupun di Indonesia, ini khusus Indonesia ya, walaupun di Indonesia itu mereka jumlahnya banyak, tetapi kalau kita lihat dari data statistik, justru umat Islam itu mengalami penurunan persennya. Walaupun mereka jumlahnya banyak, bisa kawin dengan 4 istri, ya ada yang 2 istri, ada yang 3 istri, dengan angka kelahiran yang sangat besar.
Tetapi anehnya perkembangan mereka itu justru menurun, bukannya meningkat. Namun kalau dilihat dari statistik, justru ya perkembangan kekristenan yang bertumbuh. Dulu cuma 0, sekian persen ya, tapi sekarang kekristenan sudah mencapai 30%. Dan mungkin 2030 dalam statistik kalau pertumbuhannya itu mengalami tidak berubah, itu bisa 50%. Nah, itu menurut data statistik yang pernah saya baca, kawan-kawan. Jadi memang pertumbuhan Islam di dunia itu pesat, tetapi faktornya bukan orang yang berpindah agama, tetapi angka kelahiran yang begitu meningkat. Dan ini pun diungkapkan dalam video tadi, kawan-kawan ya. Jadi kebanggaan mereka dengan jumlah yang banyak ini ya, sebenarnya itu adalah karena angka kelahiran. Tetapi walaupun mereka mawin dengan boleh 3 istri 4 istri, tetapi untuk seluruh dunia tetap mereka belum bisa menyayangi jumlah kekristenan di seluruh dunia ya. Masih kekristenan yang paling terbesar di seluruh dunia. Dan Islam memang tergolong agama yang masih baru, tetapi jumlah mereka sangat besar ya, sangat cepat. Lagi-lagi itu bukan karena orang pindah dari non-Islam ke Islam, tapi itu pertama angka kelahiran, yang kedua karena perang. Ya kita tahu sendiri, bahkan Ustadz Basalama mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Ya, jadi Islam ditawarkan dulu, kalau tidak mau terima Islam maka perang. Dan kalau mereka menang maka orang-orang yang mereka perang itu wajib jadi Islam. Itulah cara-cara mereka untuk mengembangkan ajaran Islam, kawan-kawan. Nah, jadi dari video ini kita bisa belajar, kawan-kawan, bahwa kebanggaan umat Islam sebagian ya, yang menggembar-gemborkan bahwa Islam itu agama tercepat pertumbuhannya di dunia, walaupun belum bisa yang melampaui perkembangan kekristenan. Itu terjadi faktornya banyak. Bukan karena orang berpindah dari non-Islam ke Islam, tapi ini adalah angka kelahiran. Selain angka kelahiran, itu juga karena peperangan ya. Tawarkan Islam, mereka tidak mau terima Islam, maka mereka diperangi. Dan bahkan di Indonesia pun terjadi kok. Seperti yang terjadi kita tahu di Medan ya, dulu perang Padri kalau saya nggak salah, itu kan sama juga. Menurut informasi yang saya baca ya, itu sebenarnya gerakan Islamisasi, tapi karena orang-orang Batak itu melawan ya, sehingga orang-orang Batak hari ini tidak jadi Kristen, tidak jadi Islam, tapi mereka mayoritasnya masih jadi Kristen begitu. Oke, itu dulu deh yang dapat saya bagikan, dan video ini sudah sangat ramai ya, bahkan 2000 like, dan ini sudah 300 komentar lebih ya yang ada. Ya, jangan kalau mau jadi Islam kalau mau jadi Islam sangat gampang kan? Tinggal menyebut syahadat, terus langsung resmi jadi Muslim. Beda dengan Kristen terlebih Katolik. Untuk jadi Katolik itu perlu 1 tahun belajar pendalaman Alkitab. Nikmati saja surga dunia kalian, kekal abadi selama-lamanya di neraka jahanam. Ya, Islam itu agama tertakia, bla bla ya. Jadi kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan. Itu dulu ya yang dapat saya bagikan, dan terima kasih yang sudah mendukung Pavel, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Dan jangan lupa untuk dukung terus ya, dan puji Tuhan, kemarin ada yang mengirimkan kemarin dan hari ini ya, ada saldo yang masuk di rekening BCA 150.000. Terima kasih untuk kebaikan hati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati, dan bye-bye and shalom. Oke Sobat Waras, inilah kondisi terbaru ya, rumah ibadah yang kita bangun. Jadi tinggal ya pengecetan dan juga plafon ya, plafon bagian atas itu belum bagian luar ya, yang juga mau kita kerjakan. Ini ya kawan-kawan, ini sudah kita pakai untuk ibadah ya.
karena bagian dalamnya sudah bisa dipakai ibadah, tinggal bagian plafon di bagian luar ini, bagian luar yang belum.